Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai 2 huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan, dan 1 pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga. Dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja, dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, panitia pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, panitia pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, Pendeta Resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan dan juga Bapak Ibu Sintua. Sumbangan Bapak Ibu saudara-saudara dapat disalurkan kepada panitia pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 8 November 2024 tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hidup berbelas kasihan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam mewartakan kerajaan Allah dari satu kota ke kota yang lain, Yesus Kristus melakukan pengajaran dan melakukan berbagai mujizat-mujizat. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 33 diberitakan bahwa Yesus Kristus menyembuhkan 2 orang yang buta
dan seorang yang kerasukan setan. Hal tersebut dilakukan Yesus Kristus di dalam pelayanannya, di mana dia menunjukkan belas kasihannya kepada orang banyak yang mengikutinya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia masa kini, di mana dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang terluka, di mana mereka membutuhkan perhatian juru selamat yang penuh kasih, seperti gembala yang membimbing, melindungi, dan merawat domba-dombanya. Belas kasihan Yesus menjangkau semua orang yang datang kepadanya. Apapun persoalan hidup yang sedang kita alami, di dalam Dia kita menemukan hati yang berlimpah belas kasihan dan kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya dan juga saudara semua adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Allah. Di dalam dunia yang penuh pergumulan dan kesusahan ini, kita terpanggil untuk menjadi garam dan terang, menjadi orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Apapun yang terjadi, yang kita lihat dan kita rasakan, jangan pernah berputus asa. Menyalahkan keadaan bukanlah pilihan. Menyerah dan marah bukanlah tindakan yang tepat. Marilah kita berdoa kepada Allah yang empunya tuayan agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk menjawab berbagai kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Melayani orang-orang yang bergumul dengan kesepian, dosa, dan sakit penyakit. Kiranya Allah memberi kita hati yang mencerminkan kasih-Nya, hati yang rela melayani. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat terus kuat dalam melakukan belas kasihan pada jiwa-jiwa yang menderita. Kita melakukan hidup yang mengasihi dan peduli kepada orang-orang lain. Kita menjadi gembala bagi orang-orang di sekeliling kita. Hidup berbelas kasihan. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 716 ayat 3. Di namamu lusandok nguluo. Ulana dengan tuhalak sude songon binana tuho ingo turu piluhut ngagale gabe parholong maho bahen maahu perhiteanmu pasu-pasu mabaur mai ale Tuhaku patu pamaha bain pasu-pasu tudongan sude. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami mempersembahkan kehidupan kami, waktu kami, untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di mana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup berbelas kasihan, hidup di dalam kasih kepada semua orang. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kiranya yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin.
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.